Yang jelas pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dalam pidatonya menegaskan dukungan untuk Palestina pada saat ia berbicara di hadapan sidang umum PBB hari Selasa waktu setempat. Ya, ini sangat tegas disampaikan. Kita lihat pemirsa, jadi Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa Indonesia mendukung solusi dua negara agar Israel dan Palestina itu bisa mencapai perdamaian. Dan Presiden itu menegaskan perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika Palestina menjadi negara merdeka dan keamanan Israel itu juga dihormati. Jadi Prabowo Subianto menyerukan untuk segera diakhirinya kebencian dan juga penindasan. Serta ia mengajak seluruh umat beragama hidup sebagai satu keluarga. Dan bahkan yang menarik perhatian saya adalah ketika Presiden Prabowo itu juga menyatakan nantinya akan mengerahkan 20.000 bahkan lebih ya pemuda untuk nanti bisa mengamankan perdamaian di wilayah Gaza dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Jadi sebegitu besar ya sebenarnya komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya. Dan kita akan sama-sama menyimak kembali seperti apa poin-poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Itu disampaikan dengan penuh makna, Jason, dan keseriusan. Kalau itu adalah dukungan resmi dari Indonesia. Betul, dan kalau kita melihat kan ternyata eskalasi dukungan dari sejumlah negara kepada Palestina itu semakin kesini juga semakin meningkat ya. Kemarin juga sudah ada Inggris, Australia, Kanada, Portugal, Prancis juga yang sudah mengakui untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Betul. Jadi pemirsa, karena Presiden Prabowo Subianto sudah menyelesaikan rangkaian kegiatannya di sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 di New York, Amerika Serikat, kami ajak Anda untuk kita lihat bersama apa saja hasil dari agenda Presiden. Sudah ada di sana jurnalis Metro TV, Marcelina Tumudo, langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi waktu Indonesia, Marcel. Jadi Marcel, selain menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum, Presiden juga menghadiri sejumlah pertemuan. Salah satunya dengan Presiden Donald Trump. Jadi apa yang jadi pembahasan bersama dengan Presiden AS Donald Trump? Ya, Jason dan juga Valen, dalam pertemuan multilateral antara Amerika Serikat dan juga sejumlah negara Timur Tengah serta Indonesia dan Pakistan, tadi ada beberapa poin yang memang dilakukan atau dibahas dalam pertemuan multilateral tersebut. Kalau kita bisa gambarkan siapa saja pihak yang hadir dalam pertemuan multilateral ini, diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian Presiden Prabowo Subianto, lalu ada Emir Qatar Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Nah, mengapa kemudian negara-negara tersebut yang dipilih begitu atau diundang oleh Presiden Donald Trump dalam pertemuan multilateral ini? Kalau menurut pernyataan dari Presiden Trump, bahwa negara-negara tersebut dipandang memiliki pengaruh untuk bisa mengupayakan perdamaian di Palestina. Dan dalam pengantarnya tadi Presiden Donald Trump juga menyampaikan
bahwa forum multilateral tadi ini begitu penting untuk bisa mencapai perdamaian di Timur Tengah. Dan selain itu Trump juga menegaskan bahwa tekadnya ini bersama dengan negara-negara peserta multilateral tadi akan memastikan juga adanya pembebasan sandera dalam konflik antara Israel dan juga Palestina. Kami mengutip pernyataan Trump bahwa Trump mengatakan kita ingin mengakhiri perang di Gaza. Artinya bukan hanya peran dari negara-negara Timur Tengah, Indonesia dan Pakistan saja, tetapi juga ada peran besar yang perlu dimainkan oleh Amerika Serikat sebagai ally terbesar dari Israel. Dan poin kedua yang kami catat dari pihak Qatar disampaikan oleh Emir Qatar bahwa Qatar tentu menantikan bagaimana kepemimpinan dari Donald Trump dalam upaya untuk mencapai two-state solution ataupun menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Karena melihat konteks dari Qatar sendiri yang baru saja menjadi target serangan udara Israel pada awal September lalu dengan dalih Israel untuk menyerang Hamas yang berada di Qatar, ini menjadi suatu hal yang juga mendorong Qatar untuk memiliki urgensi dalam pertemuan multilateral tadi, sehingga kemudian Emir Qatar juga menyampaikan bahwa terkait dengan pertemuan multilateral ini menantikan peran besar dari Amerika Serikat tersebut. Selain itu, pertemuan multilateral tadi juga membahas bagaimana upaya pembangunan Palestina ketika nanti perdamaian ataupun solusi two-state solution tersebut sudah tercapai. Dalam upaya pembangunan Palestina tentu dibutuhkan ada berbagai hal, baik itu pembangunan dari sisi politik, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini juga akan menjadi pembahasan yang paralel dengan apa yang dilakukan di sidang Majelis Umum PBB, karena tadi kami juga meliput agenda adanya pertemuan the day after atau pertemuan satu hari setelah adanya KTT konferensi perdamaian Palestina yang digelar 22 September kemarin. Ada tindak lanjut dari pihak para menteri negara-negara yang mendukung two-state solution. Itu secara teknis bagaimana pembangunan Palestina nantinya ketika perdamaian tercapai ini akan dibahas secara paralel. Dan terakhir, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di multilateral tadi adalah menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memberikan bantuan, baik itu dari sisi bantuan kemanusiaan, bantuan dikirimnya pasukan penjaga perdamaian atau peacekeepers, dan juga peran-peran untuk bisa terus menengahi ataupun memberikan kontribusi dalam mencapai solusi dua negara. Dan kita simak berikut ini, pemirsa, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono terkait dengan pertemuan multilateral tadi. Semuanya menyampaikan suatu permintaan yang senada mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perdamaian di Gaza. Dan tadi juga pertanyaan yang serupa disampaikan di forum bersama Jurnal Baru tadi di The Day After Gaza oleh Sekretaris Jenderal Arab League yang menekankan perlunya koordinasi antara pertemuan yang dilakukan sebelumnya dengan pertemuan yang dilakukan mengenai Day After Gaza. Dan tadi Menteri Luar Negeri Prancis juga menyampaikan bahwa ini merupakan suatu langkah yang terkoordinasi. Memang secara detail belum dilakukan pembicaraan karena tadi juga kesepakatannya adalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya garis besar policy yang prinsip-prinsip yang perlu dilakukan, baik itu tentang US engagement maupun di pertemuan berikutnya tentang apa yang dilakukan setelah Gaza. Dan setelah ini nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya membahas hal-hal yang lebih detail, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa melakukan apa, kemudian langkah-langkah perbaikan seperti apa yang harus dilakukan, baik itu dari sisi politik, keamanan, kemudian juga ekonomi di sana. Nah, ini nanti akan dibuat lagi tim yang
lebih kecil sebenarnya untuk bisa membahas ini dalam. Esok hari rangkaian General Debate juga akan dilanjutkan di hari kedua, akan ada 2 sesi di pagi hari dan juga di siang hari. Nah, yang menarik untuk kita nantikan adalah di sesi pagi ini akan dibuka dengan pidato dari Raja Spanyol Felipe ke-6 dan kemudian dilanjutkan dengan speakers yang kedua yaitu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang juga sudah berada di New York untuk mengikuti rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Kalau dari sisi Spanyol memang kita akan menantikan pengakuan yang akan diberikan oleh Spanyol terhadap Palestina sebagai negara yang berdaulat dan bagaimana seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Spanyol sebelumnya bahwa Spanyol mendorong agar Palestina bisa menjadi anggota tetap PBB karena sampai dengan saat ini Palestina masih berstatus sebagai sebagai anggota pengamat permanen atau pengamat tetap begitu. Kita akan menantikan juga pidato dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena sampai dengan saat ini upaya perdamaian juga terus diupayakan terjadi di ataupun antara Ukraina dan juga Rusia. Demikian laporan kami dari New York, kembali ke studio. Marcelina Tabita, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.